Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahilladzi awjaba 'alaina siyama fi syahri Ramadan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Sahibul bait, sahibul majlis, Asikin beserta Bu Yuli dan keluarga, semoga senantiasa Allah pelihara kesehatannya dan Allah tambah-tambah keberkahan. Ini adalah pasangan yang ideal, pasangan yang serasi. Semoga ini pasangan dunia akhirat, kumpul di dunia, kumpul lagi di surga. Kita doakan Wafidul Mahfis, Masikin dan Bujuri juga terus istiqomah, gak bosan-bosan untuk melayani sahabat-sahabat Al-Quran, karena butuh kesabaran, butuh kelapangan hati, dan butuh waktu untuk melayani ini semua. Yang kita muliakan, guru bimbing ada Mas Aziz dan Bu Lili Suryani, kita doakan juga diberikan kesehatan lahir dan batin, ditambah keberkahannya, dan dikabul semua hajat-hajat. Sudah meluangkan waktu, semoga waktu yang diluangkan itu Allah ganti dengan kebaikan yang berlimpah-limpah. Seluruh jamaah Madrasah Iqra, baik bapak-bapaknya maupun ibu-ibunya juga diberikan kekuatan lahir dan batin, diberikan semangat, diberikan cinta terhadap Al-Quran. Karena sesungguhnya yang menggerakkan kita adalah dorongan yang Allah hembuskan di dalam hati kita. Kalau hati tidak tergerak, maka anggota tubuh tidak akan bergerak. Tapi kalau hati udah bergerak, hati ngajakin, walaupun hujan tetap datang. Tapi kalau hati udah nggak ngajakin, walaupun nempel rumah, nggak bakalan anggota tubuh ini bergerak untuk datang. Oleh karena itu, tidak bosan-bosannya, di samping kita mengajak secara lisan, doakan saudara-saudara kita. Doakan semoga mereka yang memang butuh belum bisa ngaji, doakan dia tergerak hatinya,
doakan biar mau bergabung belajar Al-Quran sambil secara ikhtiar lahiriah kita ajak, kita ambil. Karena di dalam proses dakwah itu Bapak Ibu ada yang disebut magic moment. Ada sebuah magic moment di mana saat itu ada, maka itu akan menggerakkan hatinya. Dan magic moment ini sesuatu yang di luar kendali kita. Kadang-kadang kita ngomong nggak sengaja, tapi menyentuh hatinya, itu yang menggerakkan. Kadang-kadang malah disengaja, malah nggak terkira hatinya. Oleh karena itu, di samping kita ikhtiar lahiriah, kita ajak teman-teman yang lain, jangan lupa didoakan, semoga Allah buka hatinya bergabung ikut ngaji Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, saya merasa sangat gembira. Saya tetap memantau perkembangannya, ikut ngawasin, artinya peningkatan semakin bagus, kemajuan juga semakin terlihat, baik itu bapak-bapaknya maupun ibu-ibunya. Dan yang terpenting adalah bagaimana membangun masjid itu sebagai sebuah keluarga besar. Itu yang membuat jamaah kita menjadi nyaman. Jadi jangan melulu ngaji, kalau pengennya ngopi ya udah ngopi dulu, kalau pengennya jalan ya udah jalan-jalan dulu. Begitu. Jadi ngaji mah tetap ngaji, jalan untuk jalan. Itu yang membuat mereka menjadi nyaman. Jadi tidak perlu kaku, tidak perlu harus ketat, bikin mereka nyaman. Karena salah satu seni berdakwah adalah bagaimana membuat jamaah itu merasa nyaman, merasa menemukan sebuah keluarga besar, sehingga rasanya kangen kalau tidak datang. Ini ibunya kalau nggak datang kangen nggak? Kangen sayang nggak? Bapaknya tepat orang ya? Iya, orang. Kalau nggak datang kangen nggak kira-kira? Kangen ya? Kalau datang aja udah kayak Ngajinya mah 15 menit Ustaz. Iya. Ngopinya 2 jam. Nah itu. Maka jangan remehkan urusan ngopi. Karena kalau dulu ada istilah dari mata turun ke hati, nah sekarang istilahnya dari ngopi turun ke hati. Dan itu penting Bapak Ibu. Yang berikutnya juga, kenapa ada istilah Kanzul Rahmah, bahasa sifat Kanzul Rahmah. Ini artinya bahwa ilmu yang Bapak Ibu pelajari di majlis ini itu tersambung sanadnya dengan pesantren Kanzul Rahmah. Dalam hal ini adalah sanad keilmuan. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan, bahkan saya tempel gede-gede itu ya, sanad keilmuan di pesantren, bahwa kita belajar ini bukan kaleng-kaleng Bapak Ibu, bukan abal-abal. Makanya kenapa saya tunjuk Mas Aziz untuk membimbing Bapak, karena Mas Aziz istiqomah belajar bersama saya sehingga keilmuannya menjadi nyambung. Bu Lili sudah demikian, sehingga secara keilmuan itu akan nyambung terus sampai ke guru saya, sampai kepada Rasulullah SAW. Apa untungnya punya guru yang bersanad? Untungnya punya guru yang bersanad ini tidak hanya nyambung ilmu, tapi juga nyambung ruh. Kalau udah nyambung ruh, maka sampai di akhirat pun masih nyambung Bapak Ibu. Sehingga nanti seorang guru bisa menolong muridnya, seorang murid juga bisa ketemu lagi sama gurunya, sehingga bisa saling tolong menolong. Dan itu juga ditegaskan, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara, bahwa orang masuk surga itu rombongan, nggak sendiri-sendiri. Masuk neraka juga sama, rombongan. Nah semoga ketika kita memutuskan bergabung dengan Majelis Kanzul Rahmah ini,
nanti kita masuk surganya rombongan dengan bendera Nazur Rahmah masjid paling depan. Nah, amin ya Rabbal. Untuk jalannya belum masjid. Jangan sampai salah belok nih. Harus belok ke kanan ke kiri, jangan. Itu Pak, untungnya punya guru. Nanti juga gitu, rombongan dengan guru-guru kita terus sampai kepada Rasulullah itu dikelompok-kelompokkan. Jadi nggak sendiri-sendiri. Masuk neraka juga sama rombongan. Tukang minum mabuk-mabukan, ya udah masuk neraka rombongan pemabuk semua. Rombongan orang ahli zina, ya zina semua masuk neraka bareng. Nah, kita dengan bergabung di majelis ini berharap suatu saat kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, nanti di surga kita saling mencari. Ketika nanti sudah di pintu surga, kita cari tuh, Bu Lilis cek anggotanya udah kumpul semua belum, begitu cek. Mas Ajis cek jamaahnya yang 40 orang itu sudah kumpul semua belum, pastikan sudah kumpul semua. Wah, ini ada satu yang nggak kelihatan, cari dan barokahnya diizinkan Allah untuk memberikan pertolongan syafaat kepada teman-teman ngaji. Jadi ini alasannya kenapa kita butuh guru ilmu yang bersanad sampai kepada Rasulullah SAW. Yang kedua, di dalam surah Al-Furqan, salah satu hamba yang diterima taubatnya, diterima amal solihnya adalah yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, yaitu Allah mengganti kebiasaan buruknya dengan kebiasaan baik. Jadi tanda-tandanya itu Pak. Kalau dulu mungkin hobinya nongkrong, gak jelas. Sekarang tetap nongkrong tapi ngaji. Sehingga keburukan dulu diganti dengan kebaikan. Itu tanda-tanda orang itu tobatnya, amal ibadahnya diterima oleh Allah. Sehingga semakin hari kebaikannya akan terus meningkat. Semakin hari keburukannya, kebiasaan buruknya akan lama-lama akan ditinggalkan dengan sendirinya. Gak usah pakai dikata-katain, dia otomatis. Yang tadinya hobi dangdutan pamannya, nanti lama-lama dangdutan itu udah nggak menarik lagi. Yang menarik itu adalah duduk ngaji baca Quran. Omnya dulu suka keluyuran kemana-mana, umpamanya naik gunung, Mas Ismail hobinya naik gunung. Sekarang naik gunung udah nggak menarik. Lebih menarik ya duduk ngaji, contoh pengen jalan ya jalan. Jadi kebiasaan yang mungkin dulu tidak terlalu bermanfaat, ya, atau kebiasaan buruk itu lama-lama Allah ganti dengan kebaikan. Begitu juga dengan sifat dan karakter. Itu nanti Allah ganti. Yang mungkin dulu galak, nanti pelan-pelan Allah lembutkan hatinya. Itu cara Allah, dan itu tanda bahwa orang itu diterima tobatnya dan diterima amal solihnya. Yang dulu mungkin pelit, Allah hilangkan rasa pelit itu. Yang dulu gampang emosian, nanti Allah lapangkan hatinya. Itu cara Allah bagaimana menerima tobat dan amal ibadah seseorang. Makanya kalau itu sudah ada dalam diri Bapak ataupun Ibu-ibu semua, itu pertanda taubat kita, amal ibadah kita diterima oleh Allah. Sebaliknya, kalau ada orang sudah berusaha ngaji, tapi kebiasaan buruknya kok belum bisa ditinggal, karakter buruknya masih belum bisa berubah, maka itu menjadi tanda juga bahwa dia harus lebih berjuang lagi agar taubat dan amal ibadahnya diterima oleh Allah. Itu dinyatakan ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim.
Itu tanda-tandanya. Makanya saya lihat, saya perhatikan sudah mulai menemukan halawatul ibadah, manisnya ibadah. Sudah mulai menemukan manisnya belajar Al-Quran, betul Bu ya? Dan terasa belum manisnya Quran Bu? Sudah mulai terasa. Dan inilah tanda kebaikan yang Allah berikan kepada kita, dan ini wajib disyukuri, jangan sampai hilang. Oleh karena itu betul yang disampaikan Bu Lilis, kalau nanti keluar malesnya paksa Pak. Sebab kenapa? Begitu Bapak mentolerir diri sendiri, sekali-kali libur nggak apa-apa, sekali-kali prank nggak apa-apa, nanti jadi kebiasaan. Akhirnya 2 kali, 3 kali nggak masuk, nggak ada penyesalan lagi. Dan ketika kita meninggalkan kebaikan tanpa ada penyesalan, lama-lama kebaikan itu tercabut dari diri kita. Makanya jangan gampang-gampang libur, jangan terlalu mentolerir diri sendiri. Dikit-dikit libur. Takutnya kebaikan yang sudah ditanamkan Allah dalam hati kita dicabut, sehingga Bapak sudah tidak punya rasa nikmat ketika ibadah. Itu yang bahaya. Contoh biasa ke masjid, tahu-tahu sekali-kali nggak ke masjid, 2 kali nggak ke masjid, 4 kali nggak ke masjid, lama-lama nggak ke masjid, itu hal yang biasa. Kalau itu terjadi, bahaya Pak. Yang tadinya nikmat datang ke masjid, kenikmatan itu dicabut oleh Allah. Nah, oleh karena itu kita saling mendoakan, saling memotivasi, belajar terus, bahkan siapkan hadiah dulu. Siapkan hadiah. Hadiah ini bukan sebagai tujuan utama, tapi sebagai motivasi. Besok usahakan berjuang. Ramadan ini kalau bisa hatam 30 juz baca tadarusnya. Kalau memang belum bisa, nggak apa-apa, tapi usahakan sebanyak-banyaknya. Nanti kasih hadiah sampai yang paling banyak dapat hadiah. Siap gak hadiahnya? Begitu, saling memotivasi. Nah, karena sesungguhnya Bapak Ibu dirahmati Allah, saya justru berharap walaupun ini tawakufan, kalau bisa mah Ramadan tetap ngaji jalan. Nanti silahkan diatur di sela-sela kesibukan, diatur kapan waktunya bisa ketemu. Mungkin waktunya tidak sebanyak 4 kali dalam seminggu, mungkin ketemu 2 kali atau sekali nggak apa-apa. Yang penting usahakan tetap proses belajar itu jangan berhenti, mumpung di bulan Ramadan. Dan nanti pada akhirnya yang namanya ngaji itu tidak ada selesainya Pak. Ilmunya Allah itu luas, Oleh karena itu saling memotivasi. Alhamdulillah kalau bisa ibu-ibunya sudah ngaji, bapak-bapaknya juga. Barangkali Pak Saniagu, Pak Mahmud, sekalian bergabung saja di Masjid Iqra bapak-bapak. Begitu, ada waktunya nggak kira-kira Pak Saniagu? Bergabung. Karena pasangan yang diridhoi Allah itu pasangan yang saling memastikan masuk surga bersama-sama. Istri yang baik memastikan suaminya menemukan surga. Suami yang baik juga memastikan istrinya masuk surga. Kalau suami cuma hanya membahagiakan di dunia, dijual dengan duit yang banyak, tapi tidak memerhatikan ibadahnya, tidak bisa memastikan untuk bisa masuk surga, itu suami hanya suami dunia saja. Padahal kita berharap kita tidak hanya kumpul di dunia, juga bisa kumpul di surganya Allah. Makanya kalau bisa bapak-bapaknya bergabung juga, biar makin syiar, makin semangat. Kan enak tuh dari rumah boncengan bareng, ngaji bareng, bapak-bapak ngaji, ibu yang ngaji. Kalau semuanya ngaji,
insya Allah keturunan kita Allah jadikan keturunan yang solih dan solih. Karena menjadi sesuatu yang aneh Pak, ketika ada orang tua berharap semoga anak saya solih solihah, itu nggak bakal bisa ketemu kalau bapak ibunya tidak berusaha untuk mensolihkan dirinya. Jadi kalau pengen anak kita solih solihah, orang tuanya harus lebih dulu solih dan solihah. Itu rumusnya begitu. Oleh karena itu, budaya membaca Quran dibiasakan di dalam rumah tangga. Walaupun baru Iqra, ya sudah ada yang selesai Iqra belum? Banyak ya, banyak kan? Di rumah dibaca Pak, Bu, dibaca, diperdengarkan. Oh saya malu kedengaran anak, nggak apa-apa, jangan malu. Karena dengan memperdengarkan bacaan itu menjadi sebuah ilmu bagi anak kita. Bapak saya ngaji, ibu saya ngaji, maka anaknya pun akan ketularan ngaji. Kalau anaknya nggak pernah lihat bapaknya ngaji, terus bapaknya nyuruh sana ngaji, dia nggak bakal gerak. Anaknya nggak pernah lihat bapaknya ngaji. Begitu juga ibunya. Gak apa-apa, Mas Ismail disalib sama Fakih mau nggak apa-apa. Tetap semangat gitu. Tetap semangat. Jangan malu, jangan malu. Kalau nggak sekarang, terus kapan lagi? Karena ironi sekali Pak, Bu, ironi. Ada orang Muslim tapi tidak bisa baca kitab sucinya, itu ironi. Dia ngakunya kitab sucinya Al-Quran, tapi dia nggak bisa baca Quran dan nggak mau belajar Al-Quran. Itu ironi sekali, aneh. Makanya Majelis Iqra ini menjadi wadah yang sangat tepat bagi siapapun yang ingin memulai belajar Al-Quran, sehingga akan menjadi pijakan besar, perubahan besar pada diri kita. Kalau nggak dimulai ya nggak jalan-jalan. Makanya syarat ngaji Quran itu dua. Syarat ngaji Quran itu ada dua. Satu, tidak usah gengsi. Dua, tidak punya malu. Harus begitu Pak. Kalau kita masih gengsi mulu, ya sampai mati ya nggak bisa-bisa. Kalau kita masih gedein malu kita, ya sampai mati ya nggak belajar. Makanya saya perhatiin jamaah mahasiswa ini rata-rata sudah nggak punya malu. Betul. Betul. Nah kalau punya malu nggak jadi ngaji. Masa saya udah bapak baru ngaji, masa saya ibu baru ngaji ya. Makanya syaratnya nggak usah malu. Karena pada akhirnya ini akan membawa perubahan yang besar pada kehidupan kita dan keluarga kita. Terakhir, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Syahrul Quran, Syahrul Ramadan, Syahrul Quran. Bulan Ramadan itu bulan Al-Quran. Jadi momentum Ramadan yang akan datang ini kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk mengkaji lebih banyak tentang Al-Quran. Baik itu membacanya, memahaminya, mengamalkannya. Itu tiga hal yang harus terus dilakukan. Membaca, usahakan dibaca. Kalau bisa khatam. Memahami, dan ini yang sering dilupakan. Banyak orang yang khatam berkali-kali, tapi nggak pernah khatam membaca terjemahan artinya. Ini yang sering terjadi. Makanya kalau bisa baca nih satu halaman, satu halaman, lalu baca terjemahannya, sehingga Bapak Ibu menemukan pemahaman. Kalau nanti ada kesulitan dalam memahami, tanyakan kepada ahlinya. Silakan bisa WA ke nomor saya, bisa datang ke rumah, kita diskusikan apa sih maksud ayat ini. Jangan di otak-atik sendiri, apalagi dipahami sendiri tanpa dasar, itu membahayakan.
Dengan begitu, dengan membaca terjemahan, maka Bapak Ibu akan menemukan pemahaman walaupun belum detail, tapi sudah menemukan pemahaman. Sehingga pemahaman itu akan menguatkan hati kita untuk terus belajar Al-Quran. Kalau pengen lebih detail, nah, bulan Ramadan ini setiap habis tarawih kita ngaji tafsir Al-Quran. Pak Caniago, Pak Mahmud tinggal di mana? Kukusan. Oh, jauh juga ya. Kita habis tarawih itu ada pengajian tafsir. Jam 9 kita mulai. Kopi tetap kita siapin. Nah, jadi memanfaatkan momentum bulan suci Ramadan yang merupakan Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Semoga Al-Quran yang kita pelajari akan menjadi hujjatun lana. Hujjah itu apa? Hujjah itu pembela, Pak. Semoga Quran ini menjadi pembela di hadapan persidangan Allah, sehingga nanti ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar disidang oleh Allah, maka Al-Quran akan hadir memberikan pembelaan kepada kita. Ya Allah, orang ini setiap saat ngaji membaca Al-Quran, tolong ya Allah ampuni dosa-dosanya. Dan Al-Quran tidak hanya membela tapi memastikan kita masuk surganya Allah. Makanya syafaat Al-Quran itu unik. Syafaat Al-Quran itu bersifat mani'un, sementara syafaat yang lain bersifat najibun. Apa bedanya? Kalau mani'un itu membatalkan vonis. Jadi harusnya Bapak divonis masuk neraka, tapi Al-Quran datang membela, maka vonis itu dibatalkan. Nggak jadi masuk neraka, dirubah masuk surga. Sementara syafaat-syafaat yang lain itu kan banyak macam-macam syafaat. Syafaat yang lain selain Al-Quran itu bersifat najibun. Najibun itu apa? Menyelamatkan. Artinya Bapak sudah terlanjur masuk neraka, baru diselamatin, diangkat, dipindah ke surga. Nah sekarang pilihan terserah Bapak, mau neraka dulu baru dipindah ke surga, atau gak usah mampir ke neraka? Gimana Bu? Langsung apa mampir? Biasanya ibu-ibunya muka mampir-mampir begitu. Langsung ya. Nah, semoga kita semua mendapatkan syafaatnya Al-Quran. Terkhusus Bang Tommy ini mungkin Ramadan pertama ya, puasa pertama, Bang Tommy banyak berdoa, ya Allah kuatkan saya, sehingga nanti Allah berikan kekuatan, Ramadannya full, sholat tarawihnya full, ya. Ibadah-ibadah yang lain juga bisa sempurna. Kita doakan Bang Tommy diberikan kekuatan. Ramadan pertama bagi Bang Tommy, ya. Dan sebagai penutup, tidak ada keindahan di dalam Ramadan kecuali orang-orang yang berusaha mencari keindahan dengan memastikan dirinya itu layak mendapatkan Ramadan tersebut. Artinya keindahan itu harus kita ciptakan, keindahan itu harus kita cari. Ramadan yang begitu indah tidak akan terasa kalau kita sendiri tidak berusaha memantaskan diri di hadapan Allah. Maka Ramadan akan terasa betul keindahannya kalau kita memang berusaha untuk mencari keindahan itu, dan kita juga mengupayakan keindahan itu kita rencanakan, kita dapatkan dengan cara apa? Meningkatkan ilmu dan amal. Semoga diberikan kekuatan dan Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik untuk kita semua. Bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin ya rabbal alamin. Selamat menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah, siapa yang berpuasa imanan wa ihtisaban, dasarnya karena iman dan mencari ridhonya Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih.